adik-adik, sekarang kita akan membahas soal di sini asesmen sumatif semester 1, soal nomor 1, 3 buah gaya bekerja pada titik pangkal yang sama besar. Nah, sama-sama 20 kita kasih indeksnya ya. Di sini F1, di sini F2. Besar dan arah ketiga gaya tersebut ditunjukkan seperti gambar di samping. Besar resultan ketiga gaya tersebut adalah ketiga gaya. Kok 3? Cuma 2 kan? Karena satu lagi nih. Kayaknya satu lagi di sini deh. Di sini F3 ya, sama dengan 20. Kan dia sama ya. Nah, besar resultannya adalah berarti kita cari di sini F1X dulu ya. F1X, berarti kan yang ditanya itu resultannya. Berarti F1X di sini, ini F1X, ke sini F1Y. Kalau ke sini F2X, ke sini F2Y. Nah, F1X-nya adalah F1 cos ya, cos 60. Berarti 20 cos 60 adalah setengah sama dengan 10 Newton. Kemudian F2Y-nya adalah F2 sin 60. Kok F2? F1 maksudnya ya. F1 berarti F1 sin 60. Berarti F1-nya adalah 20 sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti dapatnya di sini 10 akar 3. Kemudian F2X. F2X berarti positif juga. F2 cos 60 berarti 20 cos 60 setengah berarti dapat 10. Sedangkan F2Y itu berarti di sini kan. F2Y kan di sini. Nah, jadi di situ dia ke bawah, artinya dia minus, nanti min ya. Berarti min F2 sin 60, berarti min 20 sin 60 adalah setengah akar 3, berarti min 10 akar 3. Kemudian F3X, F3X itu karena ke kiri berarti negatif, min 20. Sedangkan F3Y itu tidak ada 0 ya. Nah, sekarang kita cari sigma fx. Sigma fx berarti 10 ditambah 10 ditambah min 20 sama dengan 0. Kemudian F1Y-nya berarti sigma Fy yaitu 10 akar 3 dikurang ditambah ya, min 10 akar 3, kemudian ditambah 0, berarti itu 0, ya kan? Nah, artinya resultannya otomatis 0. Resultannya adalah sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berarti akar 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat, berarti adalah akar 0. Akar 0 ya 0 gitu. Nah, berarti jawabannya adalah yang F ya. F sama dengan itu adalah 0. Tapi mungkin beda cerita kali ya, kalau misalnya dia hanya 2. Sama aja sih. Kalau misalnya dia cuma 2, ini kan 3 katanya kan. Kalau 3 tuh ada di sini 1. Kalau misalnya 2, kita cek 2 ya. Kalau misalnya 2. Nah, kalau misalnya itu gayanya cuma 2, berarti yang ini aja ya. Ini F1, ini F2. Berarti kan di sini tadi F1X, di sini F1Y. Terus di sini ada F1, F2X, di sini F2Y. Berarti F1X itu adalah F1 cos 60. Tadi berapa? 20 cos 60 setengah berarti 10. F2Y-nya adalah F1Y maksudnya. F1Y-nya berarti F1 sin 60. Berarti 20 sin 60 setengah akar 3 berarti 10 akar 3. Kemudian F2Y-nya adalah F2 cos 60. 20 cos 60 adalah setengah, berarti dapatnya adalah 10. Sedangkan F2Y-nya itu adalah F2 sin 60.
Berarti 20 sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, ini ke bawah ya, berarti dia minus. Berarti min 10 akar 3. Nah, sigma fx-nya itu adalah 10 ditambah 10 sama dengan 20. Sigma fy-nya adalah 10 akar 3 ditambah min 10 akar 3. Berarti jadinya ini 0. Nah, berarti resultannya adalah R sama dengan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Berarti di situ 20 kuadrat ditambah 0 kuadrat, berarti jadinya 400. Akar 400 adalah 20. Sehingga jawabannya D. Nah, sekarang kita lanjut nomor 2. Sebuah benda bergerak dari satu titik yang berjarak 10 meter dari titik A. Berarti ini titik. Dari titik A itu jaraknya S sama dengan 10 meter. Melalui garis lurus menuju titik A. Jika besar kecepatan partikel adalah V sama dengan 1,5 meter per sekon, dan T-nya adalah 4 sekon, F-nya itu adalah 10 Newton, kedudukan benda dari titik A, berarti S2-nya ya, atau apa ya kita lambangkan, ya S2 aja deh. Nah, jadi kita cari dulu ya, ketika dia sudah bergerak, itu, atau ini kita lambangkan X aja lah, X. Nah, kita harus cari dulu jarak dia ketika dia sudah bergerak dalam waktu 4 sekon. Berarti S sama dengan V kali T. Berarti 1,5 kali 4 sama dengan 6 meter. Nah, 6 meter itu, jadi anggaplah dia udah bergerak 6 meter tuh di sini kan. 6 meter. Nah, kedudukan benda dari titik A. Berarti kalau dari titik A, otomatis tuh yang ini kan. Nah, ini. S2 ini. Berarti S2 itu adalah 10 dikurang dengan 6, yaitu 4 meter. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 3. Kita lanjut ya. Hapus ini dulu bentar. Oke. Nah, jadi sebuah mobil mula-mula dalam keadaan diam. Berarti ini kita buat diketahui mula-mula dalam keadaan diam, V0-nya sama dengan 0. Dinyalakan mesinnya hingga mobil bergerak dengan percepatan tetap. Berarti A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Setelah mobil bergerak selama 10 sekon, berarti T1-nya itu 10 sekon. Dan mobil dimatikan, dan mobil mengalami perlambatan tetap hingga akhirnya mobil berhenti 20 sekon kemudian. Berarti T2-nya 20 sekon. Jarak tempuh mobil dari saat mesin dimatikan sampai berhenti adalah, berarti S1 ditambah S2 jaraknya ya. S1 ditambah S2. Nah, kita buat dulu ininya ya. Anggaplah di sini. Dan di sini. Jadi di sini ada V0-nya sama dengan 0. Otomatis di sini kan juga ada jarak ya, S1 dan T1-nya 10. Nah, di sini juga ada S2, T2-nya adalah 20 sekon. Dan di sini ada percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, kita cari dulu untuk keadaan yang pertama ini ya. Keadaan yang pertama ini berarti kita cari jarak kan. Nah, tapi harus dapat VT dulu ya. Kita gunakan rumus VT, berarti V0 karena dia percepatan berarti ditambah A kali T. VT itu yang mau kita cari, V00, A-nya 2, T-nya 10. Berarti VT sama dengan 20 meter per sekon. Sekarang kita cari jarak, yaitu dengan menggunakan persamaan VT kuadrat. Ini pertama, kedua ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. VT-nya itu adalah 20 kuadrat, V0-nya 0 kuadrat ditambah 2 kali 2 kali S. Ini S1 ya, berarti 400 sama dengan 4S1, coret-coret, dapat 100 sama dengan S1. Nah, jadi dapat kita S1-nya adalah 100 meter. Kan kita udah dapat di sini VT nih. Nah, VT di keadaan 1 ini adalah V0. V0 untuk keadaan 2. Berarti di sini ada V0-nya adalah 20 meter per sekon. Jadi, bisa kita cari perlambatan dulu.
dengan menggunakan persamaan, nah ini Venol, otomatis nanti berhenti kan, VT-nya 0, jadi dia tandanya dikurang. Nah, jadinya rumus yang kita gunakan itu adalah, kita cari A dulu ya, VT sama dengan V0 dikurang A kali T. Nah, VT itu 0, V0 20 dikurang A kali 20. Berarti pindah ruas, 20A sama dengan 20. A sama dengan 1 meter per sekon kuadrat. Nah, karena udah dapat A, berarti kita cari S. Dengan menggunakan persamaan S sama dengan V0 kali T dikurang setengah AT kuadrat. Berarti ini S2 ya. Sebenarnya bisa pakai ini juga sih. Ini juga bisa ya. Nah, V0 itu kan 20 kali T-nya 20 dikurang setengah kali A-nya 1. T-nya 20 kuadrat. Ya. Berarti S2 sama dengan 400 dikurang setengah kali 400. Ya kan? Ini kan 20 dikuadratkan. Berarti ya 400 ya. 400 ini bagi 200 dikurang 200 sama dengan 200. Nah, berarti dapat S2-nya adalah 200. S2-nya 200. Nah, otomatis S1 tambah S2-nya kan berarti 100 tambah 200. Sama dengan 300 meter. Jawabannya A. Nah, nomor 4. Sebuah mobil bergerak dengan lintasan lurus di grafik VT di samping. Berdasarkan grafik, perbandingan jarak yang ditempuh mobil dan besar perbandingan mobil, perpindahan mobil dari T4 sampai T12. Dari sini sampai sini aja ya. Berarti jarak yang ditempuh mobil dan besar perpindahan. Berarti S banding delta S. Nah, kita cari dulu S ya. Nah, S itu kita cari berarti hanya dari 0 sampai 4. Berarti ini bidangnya 1, 2, 3. Nah, untuk jarak ya. Jarak itu berarti luas 1 kita cari biar cepat. Tambah luas 2, tambah luas 3. Luas 1 itu adalah panjang kali lebar. Luas 2 itu adalah ditambah alas kali tinggi bagi 2. Luas 3 itu juga sama, alas kali tinggi bagi 2. Nah, panjang kali lebar. Panjangnya dari 4 ke 8. Berarti itu 4 ya. Ya, 8 dikurang 4. Berarti 4 dikali lebarnya yang ini. Dari sini sampai sini. Berarti 10. Ditambah alasnya kalau bidang 2, berarti alasnya dari 8 ke 10. Berarti itu adalah 2, dikali tingginya tetap juga 10, bagi 2. Ditambah yang kedua, dari 10 ke 12, itu alasnya 2, kali tingginya di sini 10, bagi 2. Nah, berarti di sini 40 dicoret, tambah 10, tambah ini coret, ini 10. Jadi totalnya adalah 60 meter. Nah, untuk perpindahan, nah ini kan ada minus nih, berarti delta S-nya adalah L1 tambah L2 kurang L3 karena minus ya. Berarti di sini adalah 40 ditambah 10 dikurang 10 sama dengan 40. Nah, berarti perbandingannya adalah S-nya 60 banding 40. Coret-coret, bagi 2, 3, bagi 2, 2. Jadi jawabannya 3 banding 2, C. Jadi kalau perpindahan kita masukkan tanda minusnya, kalau jarak itu kan enggak ya. Nomor 5, atlet lompat indah memiliki massa 52 kg. Berarti M sama dengan 52 kg. Melompat dari papan kolam renang yang memiliki ketinggian H sama dengan 7,2 meter dari permukaan air. Jika kecepatan awalnya adalah 9 meter per sekon dan gravitasi adalah 10 meter per sekon kuadrat, besar kecepatan atlet tersebut saat menyentuh permukaan air
dan waktu yang dibutuhkan. Berarti yang ditanya itu VT dan T ya. Jadi di sini kita nyari VT. Kita gunakan rumus VT kuadrat, jadi dia melompat artinya nanti ditambah ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Nah, berarti VT kuadratnya yang mau kita cari, V0-nya adalah 9 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 7,2. Berarti VT kuadrat sama dengan 81 ditambah, di situ 2 kali 10 kali 7,2. Itu adalah 144. Nah, 144 tambah 81 itu adalah 225. Berarti VT kuadrat sama dengan 225. Kalau VT saja berarti akar 225, yaitu VT sama dengan 15. Satunya adalah meter per sekon. Ya, dapat kita VT ya, 15 M per S. Nah, sekarang kita cari T. Untuk mencari T, kita gunakan rumus VT sama dengan V0 ditambah G kali T. VT-nya 15, V0-nya 9 ditambah 10 kali T. 15 kurang 9 sama dengan 10T. 6 sama dengan 10T, berarti 6 per 10 sama dengan T, yaitu 0,6 sama dengan T. Nah, dapat kita T-nya adalah 0,6 sekon. Jadi jawabannya adalah 15 dan 0,6 D. Nomor 6. Sebuah benda dilontarkan miring ke atas sehingga memiliki lintasan parabola seperti gambar di samping. Kecepatan V0 sama dengan 20 akar 2 meter per sekon dan gravitasi adalah 10 M per S pangkat 2. Pada jarak tempuh mendatar, berarti X terjauhnya ya. Pada jarak tempuh mendatar, X-nya adalah 40 meter. Benda akan memiliki ketinggian sebesar, seperti H. Jadi di sini kita cari pakai rumus, ini diketahui sudut ya. Tetanya 45 derajat. Berarti X sama dengan V0 cos theta kali T kan. X-nya 40, V0-nya 20 akar 2. Cos 45 dikali T, cari T dulu ya. Berarti 40 sama dengan 20 akar 2, cos 45 itu kan setengah akar 2 kali T. Nah, berarti ini coret ya, 10. Berarti 40 sama dengan 10 akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 kali T. Berarti 40 sama dengan 20T. Berarti 40 per 20 sama dengan T, otomatis T-nya adalah 2 sekon. Nah, sekarang baru kita cari Y ya, atau H-nya. Ya, sebenarnya sama aja sih namanya. Kita buat aja Y ya. Y sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. Nah, V0 itu adalah 20 akar 2 kali 2 dikurang setengah kali 10 kali T-nya adalah 2 dikuadratkan. Berarti 40 akar 2. Oh iya, bukan. Sorry. Dia gerak parabola ya. Nah, berarti V0 ada sinnya ya. V0 sin theta kali T dikurang setengah PT kuadrat. Berarti V0-nya adalah 20 akar 2 sin 45, T-nya 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Berarti 20 akar 2 sin 45 adalah setengah akar 2 kali 2 sama dengan, ini bisa dicoret ya, dikurang nih kan. Ini 5, berarti 5 kali 2 dikuadratkan 4. Nah, berarti ini habis 20 akar 2 kali akar 2 itu adalah 2 dikurang 20. Berarti 40 dikurang 20 sama dengan 20 meter. Nah, jadi yang ditanya itu apa? Ketinggian kan? Nah, ketinggiannya adalah 20 meter. Jadi jawabannya C. Nomor 7. Jarak mendatar terjauh yang dapat dicapai bola yang ditendang dengan sudut elevasi. Sudutnya 30 derajat dan V0-nya adalah 40 meter per sekon. Jarak mendatar terjauh.
X terjauh. Nah, X terjauh itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat sin 2 theta per G aja ya. Sin 2 theta per G. Jadi 40 kuadrat sin 2 kali 30 per 10 berarti 1600 sin 60. 2 kali 30, 60 kan? Per 10 nih coret, habis. Berarti ini 160, sin 60 adalah setengah akar 3. Nah, berarti X terjauhnya adalah, ini dibagi ya, dapatnya 80. 80 akar 3. Jawabannya adalah yang E. Nomor 8, perhatikan hubungan roda-roda pada gambar di samping. Diketahui RA sama dengan 60 cm, RB sama dengan 30 cm, RC sama dengan 50 cm. Nah, kita lihat di sini ya. B dan A itu dia satu tali, artinya VB sama dengan VC. C dengan B itu adalah satu poros, berarti omega C sama dengan omega B. Jika kecepatan sudut omega C itu adalah omega C sama dengan 20 radian per sekon. Nah, otomatis ini 20 otomatis omega B juga 20 kan? Kita buat aja langsung ya. Omega B sama dengan 20 radian per sekon. Yang ditanya adalah kecepatan sudut roda A. Berarti omega A. Nah, mana hubungannya ke omega A? Berarti ke sini ya. Itu dulu, VB. Ini VB kok VC? VB sama dengan VA ya. Nah, berarti ke sini pergi nih. Ini kita ganti dulu ya. Ini ke meter 0,6 meter. Ini 0,3 meter. Ini 0,5 meter. Nah, jadi kita jawab menggunakan persamaan VB sama dengan VA. VB itu adalah omega B kali RB sama dengan omega A kali RA. Nah, omega B itu 20. RB itu 0,3. Omega A yang mau kita cari. RA itu adalah 0,6. Berarti di sini adalah 6 sama dengan 0,6 omega A. Berarti 6 bagi 0,6 sama dengan omega A. Berarti 10 sama dengan omega A. Berarti jawabannya 10 radian per sekon ya. Nah, dapat kita omega A ya. 10 radian sekon. Jawabannya E. Kita lanjut nomor 9. Di sini sebuah balok mula-mula bergerak ke kiri. Berarti ke sini ya. Kemudian diberikan 3 gaya seperti gambar di samping. Jika massa balok 20, berarti M-nya sama dengan 2 kilo. Dan antara balok dengan lantai tidak ada gesekan, maka balok tersebut akan bergerak. Nah, kita jabarkan dulu ya. Berarti ke sini ada F2X. Sini yang kita butuhkan F2X saja ya. Ini F2Y. Berarti kita buat di sini F1-nya ke kiri, min 32. F3-nya ke kanan, berarti 20. F2X-nya adalah 20 cos 53. Nah, berarti 20 cos 53 itu adalah 3 per 5. Coret-coret nih 4, berarti 4 kali 3, 12. Ke kanan ya, positif. Berarti F2X. Nah, ini yang kita cari nanti sigma F-nya ya. Nah, berarti sigma F-nya itu adalah yang ke kanan dulu, F2X ditambah F3 dikurang F1. Berarti F2X-nya adalah, masukin nilainya ya. Ini, atau ditambah dulu deh, tambah F1. Nanti baru masukin nilainya. F2X itu 12, ditambah 20, ditambah min 30. Berarti ini kan tambah ini 32, ya kan? Kok 32? 22. 22 dikurang 30. Itu adalah min 8. Nah, min 8 ini artinya dia ke kiri, yaitu GLBB ya, GLBB. Berarti dia gerak lurus berubah beraturan
arahnya ke kiri. Nah, berarti jawabannya B. Nomor 10, balok bermasa 10 kg. Berarti di sini ketahui M-nya 10 kg. Terletak pada bidang miring kasar, di mana gravitasinya adalah 10 M per S. Sin 37 yaitu 0,6, cos 37 0,8, mu S-nya 0,1. Besar gaya luar minimal yang dibutuhkan untuk menahan balok agar tidak meluncur ke bawah. Ada gaya gesek ya. Berarti ke sini kita gambar dulu arahnya ke sini W. Nah, berarti sudutnya di sini ya. Berarti di sini adalah W cos theta. Di sini adalah W sin theta. Nah, gaya luar itu supaya baloknya tidak bergerak gitu kan. Nah, jadi kalau gaya luar dia meluncur ke sini kan. Berarti itu ke sini F-nya gaya luar. Nah, dia tidak bergerak. Kalau tidak bergerak otomatis sigma F-nya sama dengan 0. Nah, berarti kalau ke sini itu adalah gaya normal ya. Nah, kita jabarkan dulu satu-satu sigma Fy. Sigma Fy sama dengan 0. Berarti di situ adalah sigma Fy-nya W cos theta dikurang M sama dengan 0. W itu kan M kali G cos 37 kurang N sama dengan 0. Berarti M-nya 10 kali 10 cos 37 itu adalah 0,8 kurang N sama dengan 0. Berarti ini 80 sama dengan N. Berarti N-nya 80. Lalu kita cari gaya gesek lagi ya. Fs sama dengan mu S kali N. Mu S kita 0,1 kali 80 berarti 8 Newton. Baru kita cari sigma Fx. Sigma Fx berarti yang searah ini ya, X. Berarti di situ sama dengan 0 juga karena benda menahan ya. Nah, berarti artinya F, ya yang searah dulu, F searah dengan Fs ini ya. F ditambah Fs dikurang W sin theta sama dengan 0. Berarti F ini yang mau kita cari, Fs-nya 8, W itu adalah M kali G sin 37. Sama dengan 0, F ditambah 8 dikurang 10 kali 10 sin 37 0,6 sama dengan 0. Berarti F ditambah 8 dikurang 60 sama dengan 0. F sama dengan dikurang 5, 2 ya. Sama dengan 0. Berarti F sama dengan pindah ruas 52 Newton. Jadi jawabannya B. Oke adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan soal nomor 11. Di sini kita belajar untuk persiapan ujian semester 1 ya. Sistem benda pada gambar di samping dipengaruhi oleh gaya F dan gaya gesek. Gaya gesek antara balok A dan B terhadap lantai masing-masing adalah 2 Newton. Berarti ke sini ya, ini ke sini FG, ke sini FGA, ke sini adalah FGB. FGA itu adalah FGA adalah 2 Newton, FGB itu adalah 1 Newton. Nah, ini kalau dijabarkan berarti F cos 53. F cos 53 berarti itu adalah 25 cos 53 itu adalah 3/5 ya. Cos 53 ya. Nah, ini coret, ini 5, berarti 5 kali 3 berarti ini 15 Newton. Nah, terus sehingga sistem benda bergerak dipercepat. Besar percepatan sistem benda dan tegangan tali antara kedua balok. Kita cari dulu yang percepatannya A. Nah, kalau mencari percepatan itu adalah A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Sigma F-nya adalah yang ini. F kurang FG A kurang FGB per M total ya. MA tambah MB. Berarti F-nya 15 dikurang 2 dikurang 1 per 2 tambah 3. Nah, berarti A sama dengan
Berarti ini 15 kurang 2, 13 kurang 1, berarti 12/5. 12 bagi 5 itu adalah 2,4. 2,4 meter per sekon kuadrat. Nah, kemudian kalau untuk mencari tegangan tali, kita iniin aja ya, kita kita lingkarkan yang bagian A saja, berarti T-nya adalah TA sama dengan itu MA, enggak, sigma F dulu ya, kita buat sigma FA. Sigma FA sama dengan MA kali A. Sigma FA itu adalah T kurang FGA sama dengan MA kali A. Nah, T dikurang FGA itu 2 sama dengan MA 2 dikali 2,4. Berarti T kurang 2 sama dengan 4,8. Berarti T sama dengan 4,8 ditambah 2 yaitu 6,8 Newton. Berarti jawabannya itu adalah yang B ya, 2,4 dan 6,8. 12. Perbandingan kuat medan gravitasi di suatu permukaan bumi. Berarti G di permukaan, G kecil ya. GP itu adalah GP dan GH ya. Ditanya GP dan GH. GP dan GH itu berapa? Jika kalau kita ambil ya, R permukaan itu kan R. Kemudian pada titik yang ketinggiannya berarti H-nya adalah 1/2R. Nah, oke. Berarti GP banding GH. GP itu kan rumusnya G kali M per R permukaan kuadrat sama dengan GM per R permukaan ditambah H kan, dikuadratkan. Ini coret kan. Jadi nanti kita kali silang, RP tambah H dikuadratkan sama dengan RP kuadrat. RP tambah H, RP-nya R ditambah 1/2R sama dengan R. Nah, ini kuadrat. R itu kan sama dengan kita buat 2/2 kan, sama dengan 1 itu kan, jadinya 3/2R sama dengan R kuadrat, enggak, 3/2R dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Berarti 9/4R kuadrat sama dengan R kuadrat. Coret-coret berarti perbandingan GP banding GH itu adalah 9/4 banding 1, kita kali silang, 9 banding 4. Nah, jadi jawabannya E ya. Soal 13, pernyataan berikut yang tidak tepat mengenai satelit geosinkron adalah. Nah, di sini ada penjelasannya. Berarti yang tidak tepatnya itu adalah jari-jari lintasannya setengah jari-jari orbit bulan. Ini jawabannya C. Nanti silakan adik-adik baca di sini ya. Kita lanjut nomor 14. Diketahui jarak orbit bumi ke matahari adalah, berarti R1-nya 1 astronomi. Kemudian T-nya adalah 1 tahun. Jika satu planet mengelilingi matahari dengan periode 27 tahun, jarak orbit planet tersebut dengan matahari adalah, berarti R2. Kita pakai hukum Kepler yang ketiga itu ya, berarti T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan R1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. Nah, berarti T1-nya 1 kuadrat per 27 kuadrat sama dengan 1 pangkat 3 per R2 pangkat 3. 1 per ini dikuadratkan 729, itu adalah 1 per R2 pangkat 3. Berarti R2 pangkat 3 sama dengan 729. Nah, kita kali akar 1/3. Berarti ini R2 sama dengan 729. Akar 1/3. Itu sama dengan akar pangkat 3, 729. Itu adalah 9. Jadi R2-nya dapat 9. D ya. 15. Sebuah balok bermasa M kilogram ditarik dengan gaya F sehingga seperti ini ya, berpindah sejauh S. Seperti gambar di samping, besar usaha yang dilakukan adalah, berarti ini jadinya F cos theta. Sama dengan usahanya, berarti W sama dengan F kali S dong. F-nya berarti F cos theta dikali S. Karena dia ada sudut lebih kecil dari Fs.
Karena ada sudut berarti ada faktor pembaginya ya. Nah, kalau misalnya kalau dia sudutnya itu kan bisa cos, kalau dia datar itu kan cosnya 0. Kalau cos 0 itu kan 1. Kalau misalnya dia membentuk sudut, anggaplah cos 60. Cos 60 itu setengah. Berarti udah ada faktor pembaginya kan. Nah, jadinya nanti ini F S itu titik-titik dengan F cos theta kali S. Nah, misalkan kalau dia sudutnya 0 berarti F kali S. Nah, kalau ini kan F kali setengah kali S. Berarti ini artinya kan F kali S per 2. Berarti itu lebih kecil. Artinya ini Fs ini lebih besar daripada Fs cos theta gitu. Fs itu lebih besar daripada F cos theta. Berarti artinya eh, sama dengan, berarti usaha yang ini, nah berarti kan yang mau kita cari ini nih. Nah, artinya ini jadinya eh, lebih lebih kecil, kita bacanya dari sini ya, lebih kecil daripada Fs. Ya, jadi jawabannya C. 16. Bola bermasa M sama dengan 0,5 kg bergerak dari titik A ke C, berarti H1-nya adalah 4,5 meter. Lalu lintasan lengkung seperti gambar di samping, jika G sama dengan 10 ms kuadrat, usaha bola pada titik A hingga titik C, berarti H2-nya sama dengan 1,5 meter. Berarti yang ditanya W ya. Berarti W sama dengan delta EP. Berarti M, G, H, H2 ya, atau HA kurang H, HC. Berarti M-nya 0,5 kali 10, HA-nya 4,5. Oh ya, dia ada ini ya. Berarti kita buat di sini HC kurang HA. Nah, berarti kan dia MG. M itu 0,5, G itu 10, HC itu 1,5 dikurang 4,5. Berarti ini 5, ini kalau dikurang 3 ya. Sama dengan 15 Joule. Berarti ini minus kan? Min. Berarti min 15. Nah, negatif ini artinya dia adalah melepas ya, melepas atau bisa juga menghasilkan. Menghasilkan. Oke. Jadi jawabannya karena dia jatuh dari ketinggian ke rendah gitu ya. Nah, sehingga hasilnya jawabannya adalah yang D. Oke. 17. Gerak benda berikut yang tidak memenuhi hukum kekekalan energi mekanik. Bola bergerak pada lintasan kasar. Ini enggak. Kalau ini iya. Ini iya. Iya. Nah, yang ada ini ya, lantai kasar. Soalnya ada energi lain, maksudnya itu ada faktor lain yang mempengaruhi ya. Jadi lama-kelamaan ini energinya bisa habis gitu. Kalau kekekalan energi itu kan konsepnya energinya tetap. Kalau ini, kalau kasar itu lama-kelamaan nanti akan habis, bukan habis juga sih, maksudnya ya nggak tetap dia ya, ada faktor lain gitu. Nah, kita lanjut nomor 18. Benda yang bermasa M sama dengan 10 gram atau sama dengan 10 kali 10 min 3 kg dilemparkan dengan sudut elevasi 30 derajat. Kecepatannya sebesar, berarti V0-nya adalah 60 meter per sekon. Energi potensial EP pada H maksimum. Nah, EP itu kan rumusnya M kali G kali H. Karena ini bentuk geraknya adalah parabola, berarti nanti ada H max. Kita cari H max-nya dulu di sini ya. Ini H max. Karena dia ada V0 dan sudutnya 30. Berarti kita cari dulu H max. H max itu adalah V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Berarti V0-nya adalah 60 kuadrat sin kuadrat 30 per 2 kali 10. Berarti 36 ini ya, 00 sin 30 kan setengah dikuadratkan per 20. Coret-coret. Berarti dari sini
360 kali 1/4 per 2. Ini coret, ini kan dapatnya 90 ya. Berarti H max itu adalah 90 per 2, yaitu 45. Nah, baru kita masukkan ke sini. 10 kali 10 min 3 kali 10 kali 45. Berarti jadinya 4500 kali 10 min 3. Atau sama dengan 4,5 Joule. Jawabannya adalah yang B. 19. Pada permainan bola kasti, bola bermasa M sama dengan 0,5 kg. Mula-mula bergerak dengan kecepatan V1-nya adalah 2 M per S. Bola tersebut kemudian dipukul dengan gaya F, berlawanan arah dengan gerak bola, sehingga kecepatan bola berbalik arah. Berarti di situ V2-nya menjadi min 6 M per S. Besar perubahan momentumnya adalah, berarti delta P sama dengan M V2 kurang V1. Berarti 0,5 ya. Ini 0,5. V2-nya adalah min 6 dikurang 2. Berarti 0,5 dikali min 8. Berarti itu adalah 4 ya. 4 kg meter per sekon. Jawabannya adalah yang D. Minus ya. Artinya berlawanan arah. 20. Dua bola masing-masing masanya diketahui M1 sama dengan 2 kg dan M2 adalah 1 kg, bergerak berlawanan arah, di mana V1-nya ini ke kanan, berarti positif, yang ini ke kiri ya. V1-nya adalah 2 M per S. V2-nya adalah 4 M per S, berarti minus kita masuknya, min. Seperti gambar di samping. Jika kedua benda saling bertumbukan, kedua benda kemudian saling bertumbukan. Jika tumbukan terjadi tidak lenting sama sekali, tidak lenting ya. Besar kecepatan kedua bola setelah bertumbukan. Nah, berarti P12 aksen. Tidak lenting berarti E-nya itu sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita gunakan rumus P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. P1 itu adalah M1 kali P1 tambah M2 kali P2. Berarti ini artinya nanti M1 kali P1 aksen tambah M2 kali P2 aksen. Nah, nanti karena dia lenting sempurna, artinya nanti P1 aksen sama dengan P2 aksen sama dengan kita gabungkan P12 aksen. Berarti ini kita M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan, berarti ini M1 ditambah M2 dalam kurung V1 2 aksen. M1-nya 2, V1-nya 2, ditambah M2-nya 1, P2-nya min 4, sama dengan 2 tambah 1, P1 2 aksen. Berarti 4 dikurang 4 ya. Tunggu, M1-nya 2, V1-nya 2, M2-nya 1, V2-nya min 4. Ya, berarti jadinya tuh di sini 3V12 aksen. Ini 0 ya. 3V12 aksen. Nah, otomatis V12 aksen adalah 0 bagi 3 adalah 0. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke adik-adik, sekarang kita lanjutkan bagian yang esai. Di sini, 3 buah gaya bekerja pada satu titik seperti gambar di samping. Tentukan resultan ketiga gaya tersebut. Nah, kita cari dulu F1X. F1X itu adalah di sini 20 ya. Berarti F1Y-nya adalah 0. Kemudian F2X itu adalah, karena dia ke kiri, berarti nanti negatif ya, F2X. Di sini F2, 2Y. F2X-nya adalah min F2, karena dia di kosong di sini berarti sin 30 ya, berarti min 20, sin 30 adalah setengah, berarti min 10. Kemudian F2Y-nya adalah ke atas, berarti F2 cos 30. Berarti 20 cos 30 adalah setengah akar 3, yaitu 10 akar 3. Kemudian F3X lagi. F3X itu
berarti ke sini minus ya, ini F3X. Ke sini berarti minus juga F3Y. Berarti F3X itu adalah yaitu F3 ada sudut, berarti di situ cos 60. F3 adalah 24, cos 60 adalah setengah, berarti minus ya, berarti min 12. Kemudian F3Y-nya adalah min F3 kosong di sini, berarti sin 60. Berarti min 24 sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti min 12 akar 3. Nah, kita cari, kan yang ditanya di sini resultan R ya. Nah, kita cari dulu sigma Fx, berarti itu adalah F1X-nya 20, kemudian ditambah min 10, ya, ditambah min 12. Berarti jadinya adalah min 2 ya. Oke, berarti sigma Fy-nya adalah, kalau yang Y-nya 0, ditambah 10 akar 3, ditambah min 12 akar 3. Berarti adalah min 2 akar 3. Nah, untuk resultannya berarti akar dari sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Berarti min 2 dikuadratkan, ini akar ya, ditambah min 2 akar 3 dikuadratkan. Nah, berarti jadinya R sama dengan akar 4 ditambah, ini dikuadratkan artinya kan 4 kali 3, berarti jadinya 4 ditambah 12 berarti akar 16. Akar 16 berarti resultannya sama dengan 4 Newton. Oke. Kita lanjut nomor 2. Mobil A dan B berada di tempat yang sama dan akan melaju ke kota yang sama. Berarti kita misalkan ini A, ini B. Berarti misalnya tujuannya di sini. Nah, berangkat dengan kecepatan berarti VA itu adalah 30 km per jam. 1 jam kemudian, nah berarti artinya si TA itu adalah T. Nah, si TB itu adalah VB sama dengan 40 km per jam. Dan 1 jam kemudian, artinya T si B itu berarti T kurang 1, ya kan? Dan percepatannya A sama dengan 40 km per jam kuadrat. Setelah mobil B berjalan, tentukan waktu kedua mobil akan bertemu. Berarti T yang ditanya ya, T mereka bertemu. Nah, berarti artinya yang A itu adalah, berarti di sini S-nya sama itu ya. Jadi SA sama dengan SB. SA itu adalah GLB dan SB itu adalah GLBB. Nah, S itu kan ini berarti fenolnya ini ya, ini fenol, ini fenol. Berarti SA itu berarti fenol VA, fenol A kali T ya, kali T. Sama dengan SB itu adalah fenol B kali TB ditambah setengah AT kuadrat. Nah, fenol A itu kan 30 kali T, sama dengan, ya kita batasin ya. Berarti di sini, jadinya fenol B itu adalah, fenol B itu adalah, fenol B berapa? 40, TB itu adalah T kurang 1, ya kan? Ditambah setengah dikali 40 dikali T kurang 1 dikuadratkan. T kurang 1 dikuadratkan. Berarti ini 30T sama dengan, kita kalikan ke dalam, 40T dikurang 40. Ini coret, ini 20. Berarti ditambah 20 dalam kurung, ini dikuadratkan, T kurang 1 dikuadratkan, T kurang 1. Berarti ini T kuadrat dikurang T ditambah 1. Berarti T kuadrat dikurang 2T ditambah 1. Berarti T kuadrat dikurang 2T ditambah 1. Nah, kita kalikan ke dalam ya. 30T sama dengan 40T dikurang 40 ditambah, ini kalikan ke dalam, berarti 20T kuadrat dikurang 40T ditambah 20. Berarti 30T kita kelompokkan ya. Berarti ini sama ini habis berarti ya.
Kemudian ini sama ini berarti jadinya min 20 ditambah, ya kan? Ini kan, ini sama ini kan habis ya. Berarti ini tinggal min 2, ini sama ini min 20 ditambah 20T kuadrat. Nah, nolnya coret, habis. Berarti ini 3T sama dengan min 2 ditambah 2T kuadrat. Nah, kita pindah ruaskan. Berarti 2T kuadrat dikurang 3T dikurang 2. Nah, berarti kita cari faktornya. Ya kan? Berarti 2 dikurang 3T. Ya, kita cari faktornya. Berarti itu faktornya adalah berapa itu ya kira-kira? Nah, ini faktornya nanti adalah 2T ya, ditambah 1 dalam kurung T dikurang 2. Nah, berarti yang kita ambil itu yang ini nanti. Berarti T dikurang 2 sama dengan 0. Berarti T sama dengan 2 jam. Nah, jadi waktu mereka bertemu itu adalah T sama dengan 2 jam. Oke? Nomor 3, dua benda bermasa M1 sama dengan 2 kg. M2 sama dengan 3 kg. Dihubungkan dengan tali melalui katrol yang masanya diabaikan. Jika gravitasi 10 ms kuadrat, tentukan percepatan dan tegangan tali yang dialami sistem. Berarti yang ditanya itu yang A adalah percepatan, yang B adalah tegangan tali. Nah, kita gambar ya. Jadi ini katrol. Nah, berarti ini M2, ini M1. Jadi di sini ada W2, di sini ada W1 ya. M2 itu adalah M2 kali G, berarti 3 kali 10 yaitu 30 Newton. M1 itu adalah M1 kali G, berarti 2 kali 10 yaitu 20 Newton. Nah, nanti kan ada tegangan tali di sini. Nah, ini T1, ini T2. Nanti nilai T1 itu akan sama dengan T2. Jadi kita salah satu aja cari ya. Nah, karena M2 itu lebih berat, berarti arah percepatannya ke bawah, ini naik ke atas ya. Nah, berarti untuk mencari percepatan A, itu rumusnya adalah A sama dengan W2 kurang W1 per M1 tambah M2. Berarti 30 kurang 20 per 2 tambah 3. Berarti 10 per 5 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Nah, dapat kita A-nya ya. Kemudian, baru kita lanjut nyari tegangan. Nah, nyari tegangan itu salah satu aja kita cari. Misalnya bagian yang ini aja. Nah, bagian yang satu aja ya. Berarti itu kita gunakan rumus sigma F1 sama dengan M1 kali A. Sigma F1-nya yang searah dengan A itu positif. Berarti T1 kemudian dikurang W1 sama dengan M1 kali A. T1, W1-nya 20, M1-nya adalah 2 kali 2. Berarti T1 kurang 20 sama dengan 4. Berarti T1 sama dengan 4 ditambah 20. T1 sama dengan 24 Newton. Nah, itu yang T1 ya. Kita coba cari yang T2. T2 berarti yang ini. Nah, berarti kita gunakan rumus. Di situ adalah sigma F2 sama dengan M2 kali A. Berarti yang searah dengan A itu adalah W2 ya. Berarti W2 kita tulis dulu, baru dikurang T2 sama dengan M2 kali A. W2-nya 30 dikurang T2, M2-nya 3 kali A-nya 2. Berarti 30 kurang T2 sama dengan 6. Kita pindahkan 30 kurang 6 sama dengan T2, berarti ini adalah 24 Newton sama dengan T2. Jadi sama kan nilainya. Nah, jadi artinya dapat tegangannya, percepatannya adalah 2 meter per sekon kuadrat, tegangannya adalah 24 Newton. Kita lanjut nomor 4. Benda bermasa 4 gram, berarti M sama dengan 4 gram, sama dengan 4 kali 10 min 3 kg. Bergerak mendatar dengan kecepatan V1-nya 200 m per s. Benda tersebut mengenai pohon yang berdiri vertikal
tepat melalui tengahnya menembus pohon. Jika benda tersebut keluar dengan kecepatan 100 m per s dan gaya geseknya Fg sama dengan 50 Newton, tentukan diameternya. Nah, diameter itu berarti sama dengan S yang udah dia tempuh pada kecepatan itu ya. Jadi misalnya gini, ini berarti di sini ada pohon. Nah, artinya di sini V1 menembus pohon, di sini ada V2. Nah, berarti di sini kita gunakan rumus di sini diameternya atau kita ganti dengan S. Berarti ini hubungan antara usaha dengan perubahan energi kinetik, yaitu F kali S sama dengan setengah M V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, F-nya itu kita ganti jadi Fg ya. S sama dengan setengah M V1 kuadrat dikurang V2 kuadrat. Nah, berarti Fg-nya itu adalah 50, berarti min ya, min 50 dikali dengan S, ya, dikali dengan S, sama dengan setengah dikali M itu 4 kali 10 min 3, dalam kurung V1-nya adalah, V2 kurang V1 lah kok. V2, V1, V2, V1 ya. Nah, V2-nya adalah 100 kuadrat dikurang 200 kuadrat. Berarti min 50 S sama dengan dicoret 2. Berarti 2 kali 10 min 3. Ini dalam kurung 10.000 dikurang 20.000. Berarti min 50 S sama dengan 2 kali 10 min 3. Ini adalah min 10.000 ya. Min 10.000. Nah, ini bisa dicoret nih. 1, 2, 3. Berarti min 50 S sama dengan 2 dikali min 10. Berarti min 50 S sama dengan min 20. Coret, coret, min coret. Berarti S sama dengan 2 per 5. 2 per 5 itu sama dengan 0,4 ya. 0,4 meter. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan melanjutkan yang bagian esai nomor 5. Diketahui dua buah bola dengan massa MA sama dengan 1,5 kg. MB sama dengan 2 kg. Bergerak saling mendekati. Berarti kita anggap VA itu ke kanan 8 meter per sekon dan VB itu ke kiri min 6 meter per sekon. Jika keduanya bertumbukan lenting sempurna, E-nya sama dengan 1, tentukan besar dan arah kecepatan kedua bola sesaat setelah tumbukan. Berarti VA aksen dan VB aksennya. Nah, kita cari dulu pakai koefisien restitusi, yaitu min VA aksen dikurang VB aksen per VA dikurang VB ya. Nah, jadi di situ kita masukkan angkanya, jadinya 1 sama dengan kita kalikan ke dalamnya, berarti min VA aksen ditambah VB aksen per VA itu kan 8 dikurang min 6. Berarti ini jadinya 8 tambah 6, 14 ya, min 14 sama dengan min VA aksen ditambah VB aksen, kok min? 8 tambah 6, 14 saja ya. Berarti ini persamaan pertama. Kemudian persamaan akhir adalah P awal sama dengan P akhir. Nah, P awalnya berarti PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. PA itu adalah MA kali PA ditambah MB kali VB sama dengan MAA. MA kali PA aksen ditambah MB kali VB aksen. MA 1,5 kali 8 ditambah MB 2 kali VB itu min 6 sama dengan MA adalah 1,5 kali PA aksen ditambah MB 2 kali VB aksen. Nah, 1,5 dikali 8 itu adalah 12 ditambah min 12 sama dengan 1,5 PA aksen ditambah 2 VB aksen. Itu 0 ini nak, berarti 1,2 PA aksen, 1,5 PA aksen ditambah 2 VB aksen. Nah, gimana caranya? Udah sampai sini aja ya persamaan kedua ya. Nah, baru kita eliminasi persamaan 1 dan 2.
Berarti min VA aksen ditambah VB aksen sama dengan 14. Berarti kita pindahin 2 VB aksen ditambah 1,5 VB aksen sama dengan 0. Berarti ini kita kali, ini dikali 2, ini dikali 1. Berarti min 2 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan 28. Berarti 2 VB, itu berantakan dia ya. Min VA aksen ini ya. Salah nih, berarti. Sesuai lah, nah kita kan mau ngilangin. Berarti VA yang persamaan kedua adalah 1,5 VA aksen ditambah 2 VB aksen. Itu sama dengan 0, berarti ya ini dikali 2. Min VA aksen ditambah VB, ya Allah. Itu dikali 2 ya. Min 2 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan 28. Berarti ini 1,5 VA aksen ditambah 2 VB aksen sama dengan 0. Nah, ini kita kurang, berarti ini 3,5 VA aksen, min 3,5 VA aksen sama dengan 28 dong. Ya kan? Berarti VA aksen sama dengan 28 dibagi min 3,5. 28 bagi 3,5 itu adalah min 8 meter per sekon. Nah, dapat kita VA aksen. Baru kita cari VB aksen ke sini aja kali ya. 14 sama dengan min VA aksen ditambah VB aksen. 14 sama dengan min 8 ini ya, ditambah VB aksen. Berarti 14 sama dengan 8 ditambah VB aksen. 14 dikurang 8 sama dengan VB aksen. 14 dikurang 8 itu adalah 6 sama dengan VB aksen. Nah, berarti VA aksen itu arahnya ke kiri ya. Nah, VB aksen itu ke kanan. Nah, ini baru benar. Karena dia masanya sama dan ininya 0 kan.